apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengerjakan juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapati petunjuk. Quran surah Al-Maidah ayat 106, ayat 104. Hadirin sekalian, selagi kita masih fanatik mengikuti ajaran nenek moyang kita, selama itu kita akan terhalang mengikuti ajaran yang benar. Oleh karena itu, secinta apapun kita kepada nenek moyang kita, ajaran yang salah wajib ditolak. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Pada diri manusia sudah ada berbagai keinginan yang boleh saja dipenuhi, namun harus dengan cara yang benar dan tidak bersifat negatif. Bila tidak, inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Secara harfiah, hawa adalah kecenderungan kepada syahwat, juga mengandung arti yang nilainya turun, tetapi konotasinya negatif, yang bila dipenuhi akan berdampak negatif dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilma wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah menutup pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surah Al-Jathiyah ayat 23. Manakala kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau meyakini keimanan kita, meskipun kita sudah menyatakan diri kita beriman. Beliau bersabda, La yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Yang artinya, tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, syariat Islam. Hadis riwayat Hakim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di era globalisasi ini, teknologi informasi telah memporak-porandakan ajakan kepada kebenaran, kemuliaan, dan kasih sayang. Contoh kecil para hadirin, handphone Android yang disenangi oleh semua orang, sampai balita pun memilikinya, dan pengaruhnya merapuhkan dan memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, guru dengan murid, sehingga menyulitkan bapak dan ibu untuk mendidik dan membimbing ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Karena di Android itu ada game yang menghanyutkan dan ada tayangan yang disenangi hawa nafsu. Ini merupakan bukti bagaimana di era ini banyak manusia yang menuhankan hawa nafsunya, sehingga kita terhalang mendapatkan kebenaran. Yang keempat, Bapak Ibu, menukar keimanan dengan kekafiran. Sikap istiqomah seorang muslim tidak begitu saja menukar iman dengan kekafiran atau kebenaran dengan kebatilan. Sikap ini biasa dilakukan oleh Bani Israel dahulu, yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla sawa'as sabil.
Yang artinya ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in am turiduna an tas'alu rasulakum wa ma su'ila Musa min qabl wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Yang artinya, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad sebagaimana Musa diminta Bani Israel dahulu. Dan barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Quran surah Al-Baqarah ayat 108. Yang kelima, Bapak Ibu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan prinsip terpenting. Siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tergolong orang yang sesat. Bahkan bila mati pun ia tidak akan mendapat ampunan Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 167. Yang keenam, Bapak Ibu, menjadikan musuh sebagai teman. Antara yang hak dan batil selalu bertentangan. Orang yang tidak suka kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala merupakan musuh Allah, musuh agama Islam, dan musuh kaum muslimin. Oleh karena itu, jangan sampai kaum muslimin menjadikan musuh-musuhnya sebagai teman setianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillahi wa ibtigha'i mardati wa tu'siruna ilaihim bil mawaddati wa na akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'al dzalika faqad dhalla sawa'as sabil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhmu dan musuh-musuhku sebagai teman setia, sehingga kamu menyampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan diri kamu sendiri karena beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar ingin keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu melakukannya, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surah Al-Mumtanah ayat 1. Yang ketujuh, para hadirin, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh pasti menempuh jalan yang lurus. Orang kafir sesat, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.
Quran surah An-Nisa ayat 167. Yang terakhir Bapak Ibu, membunuh anak. Anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri serta amanah yang harus bisa diurus dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka barang siapa yang membunuh mereka, sesatlah manusia yang membunuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatalahum kana khit'an kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang amat besar. Quran surah Al-Isra ayat 31. Sebagai penutup Bapak dan Ibu, marilah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai kekuatan untuk terus menjaga keimanan dan keislaman kita, sehingga kita terhindar dari terjerumus dalam perbuatan sesat, sehingga kita selamat dari siksa Allah dan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan ke polisi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula nggak mandi-mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula tak pulang-pulang. Buah markisah, buah kedondong, buah semangka, buah durian, itulah nama-nama buah-buahan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.